Hai, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi, aku hari ini hadir lagi ya teman-teman. Seperti biasa, aku mau nge-share aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah, ini kembali lagi di dapur ya teman-teman. Ini aku ceritanya baru pulang belanja mingguan, teman, dan itu belanjaan aku. Aku letakin aja di atas meja karena memang lagi buru-buru gitu mau cuci piring dulu ya teman-teman. Nah ini aku berkegiatan itu di hari Sabtu setelah antar anak-anak ke sekolah. Terus aku lanjut belanja di warung langganan aku. Kenapa nggak ke pasar ya teman-teman? Kan hari ini sebenarnya pasar ya di tempat aku. Karena aku itu kalau ke pasar bawa si ade itu agak ribet ya teman-teman. Apalagi sekarang dianya itu kalau diajak ke pasar itu selalu minta ini itu terus nggak dipenuhin gitu, dia bakalan nangis-nangis di pasar. Jadi biar lebih amannya aku nggak belanja di pasar ya teman-teman, belanja di warung aja, di warung langganan aku, karena di situ juga barang-barangnya lumayan lengkap, terus harganya juga lumayan murah, hampir sama di pasar. Karena aku agak trauma ya teman-teman, karena minggu lalu aku itu udah bawa si adik ke pasar, terus dia merengek mau beli jajanan pasar, dan setelah dia makan jajanan pasar itu dia langsung muntah-muntah dan diare gitu. Jadi aku agak-agak gimana gitu ya teman-teman, agak trauma gitu. Takutnya nanti ke pasar dia bakalan merengek lagi minta jajanan yang dibelinya minggu lalu itu. Ya kalau di pasar nangis-nangis kan gak enak ya teman-teman. Jadi sorotan orang-orang dikira nanti pelit gitu ya teman-teman, gak mau beliin anak jajan. Sebetulnya nggak pelit ya teman-teman, cuman agak sedikit menjaga untuk makanan anak-anak, apalagi di pasar gitu ya. Karena anak aku ini kan agak sensitif si ade ini, jadi harus memang dijaga untuk makanannya gitu. Aku itu hampir seminggu ya teman-teman ngurusin anak aku si ade itu, karena diarenya itu sampai BB-nya itu berat badannya itu turun drastis gitu. Jadi aku agak trauma gitu ya teman-teman. Nah sekarang memang aku jarang bawa dia keluar gitu, apalagi untuk jajan gitu. Jadi aku memang udah batasin gitu. Jadi si ade itu memang makan makanan rumah buatan aku gitu. Nah, kalau anak sakit kita itu jadi agak lebih ekstra gitu ya teman-teman, ngejaganya. Terus kita juga jadi kurang istirahat, bukan nggak mau sih ya, bukan kesel gitu ngurusin anak, enggak. Cuman ya lebih baik dalam keadaan sehat aja lah gitu ya teman-teman. Jadi kita juga nggak keganggu untuk aktivitasnya, apalagi kalau anak-anak ini selalu sehat gitu, itu jadi nggak terlalu banyak pikiran gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah anak sakit itu pikiran kita itu lebih berat gitu ya, apalagi harus begadang malam, apalagi kalau diare itu anak-anak berat badannya itu cepat banget gitu turunnya. Oke teman-teman, nah itu sekilas cerita aku di minggu lalu ya teman-teman, kenapa nggak ke pasar di minggu ini. Nah salah satu alasannya itu ya, mungkin kalau ada yang jagain si ade di rumah atau pak suami lagi di rumah, mungkin aku bakalan ke pasar lagi. Nah untuk saat ini aku belanja di tempat langganan aku aja. Oke, nah ini aku lanjut ya teman-teman ke aktivitas aku. Ini aku langsung cuci piring aja, ini lumayan banyak ya teman-teman. Ini piring sarapan anak-anak dan juga piring tadi malam, karena aku nggak bisa cuci piringnya teman-teman, karena memang si adem itu masih manja gitu ya. Kalau anak aku sih kalau lagi sakit itu nggak terlalu repot sih jagainnya, tapi setelah dia sembuh itu manjanya itu masya Allah. Nah adakah anak teman-teman yang kayak gitu? Kalau anak aku gitu ya teman-teman, saat sakit itu mereka diam, palingan merengek sedikit gitu, tapi kalau udah
berhenti sakitnya itu manjanya lama banget gitu ya teman-teman. Ya mungkin butuh perhatian gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa terlalu ekstra untuk aktivitas di rumah. Jadi kebanyakan itu buat nemenin si adik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah membaik. Dan ini juga lagi proses buat naikin berat badannya lagi ya teman-teman. Nah, jadi memang harus rajin masak sih sekarang aku buat menu si adik ini. Nah, itu cerita panjang lebar tentang si adik, anak aku yang nomor 3 ya teman-teman. Nah, setiap anak kan berbeda gitu ya, tapi ya syukurin aja. Semoga aja mereka itu selalu sehat gitu, dan aku juga tetap sehat gitu ya buat ngurusin mereka. Oke, nah ini untuk cuci piringnya juga udah hampir selesai. Nah teman-teman, pagi ini lagi pada ngapain nih? Samakah kayak aku lagi beberes atau kerjaannya udah pada selesai? Enaknya teman-teman kalau pagi-pagi itu udah pada selesai gitu kerjaan. Tapi kalau kita itu ngerjainnya di pagi semua itu Masya Allah rasanya itu capek banget, apalagi kalau siang-siang itu nggak istirahat. Nah itu Masya Allah capek banget di malam harinya gitu. Jadi sebisanya sih kalau malam itu lebih enaknya beberes dulu ya teman-teman sebelum tidur gitu, jadi paginya kita nggak banyak kerjaan gitu. Oke, nah ini aku beraktivitasnya sekitar jam 10 kurang gitu ya teman-teman, dan setelah ini aku harus jemput anak aku lagi karena mereka itu cuma 2 jam gitu di sekolah sama di tempat latihan gitu ya teman-teman. Jadi memang kejar-kejaran sih, mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu aku itu memang ekstra cepet gitu, harus gercep gitu ya teman-teman, harus selesai dalam 2 jam. Nah ini juga setelah cuci piring tadi aku langsung ngeringin pakaian. Ini udah aku putar juga dari tadi. Saat aku cuci piring itu juga aku udah nyuci gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah aku bilas. Lanjut buat ngeringin pakaian. Nah ini pakaiannya khusus untuk pakaian sekolah gitu ya teman-teman. Untuk pakaian sekolah aku nggak yang langsung masuk ke mesin cuci, karena pakaian anak aku itu agak kotor gitu ya teman-teman, karena memang ekstra aktif gitu. Jadi kalau pulang sekolah itu Masya Allah pakaiannya itu lecek gitu, apa sih namanya itu, kotor gitu. Jadi aku harus menyuci itu pakai tangan gitu, harus disikat-sikat dulu, terus nanti aku yang keduanya baru masuk ke mesin cuci lagi. Jadi double gitu ya teman-teman, memang semaksimal mungkin sih buat bersih gitu, karena kalau nggak bersih rasanya gimana gitu ya teman-teman, nggak enak aja sih dilihatnya. Ya begitulah resiko punya anak yang aktif, bakalan ngerasain gimana ngurus pakaian yang ekstra kotor gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih ya, karena memang masih kecil dan belum begitu ngerti tentang gimana cara menjaga kebersihan gitu ya teman-teman. Karena anak aku kan cowok ya, yang nomor 2 itu, jadi dia suka main bola di sekolah, itu suka main bola, jadi pakaian itu bakalan kotor gitu. Oke lanjut. Nah setelah ngeringin pakaian aku lanjut buat refill. Ini aku refill minyak dulu ya. Ini minyaknya aku tadi beli 1 kilo. Jadi memang sekarang aku 1 minggu itu cukup 1 kilo aja ya teman-teman. Itu insya Allah cukup. Memang aku batasin sih sekarang untuk penggunaan minyak goreng, karena dulunya aku itu boros ya teman-teman. Dulu aku kalau beli minyak goreng itu 2 kilo itu bisa habis dalam 1 minggu. Karena selalu kepengen bikin cemilan gorengan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang enggak, aku harus ngurangin. Karena memang harus menjaga kolesterol juga ya teman-teman. Karena aku memang keturunan kolesterol juga. Jadi kemarin sempat agak tinggi gitu aku untuk kolesterolnya. Tapi sekarang aku udah, alhamdulillah udah mau normal lagi ya untuk kolesterolnya. Jadi memang harus sedikit diet gitu untuk mengkonsumsi makanan berminyak sama yang berlemak gitu. Nah ini setelah minyak goreng aku refill, lanjut lagi aku refill untuk telur. Nah ini telur aku jatahnya itu 1 minggu itu cukup 15 butir gitu ya teman-teman, setengah papan. Ini
dicukup-cukupin, karena aku juga kan ini sebenarnya untuk lauk yang dadakan aja sih kalau untuk telur ini, karena yang lain aku juga udah beli untuk protein hewani seperti ikan, ayam, udang, itu aku udah stok juga untuk 1 minggu gitu ya. Nah kalau telur ini kalau aku lagi mager, apalagi kalau anak-anak ya, kadang dia itu kepengen makan telur ya, aku sediain sih telur. Cuman untuk 1 minggu itu memang aku stoknya cuman 15 butir, jadi nggak lebih ya teman-teman. Oke, nah ini untuk refillnya juga udah selesai. Lanjut, aku mau buka paket. Nah ini salah satu paket yang memang dari dulu aku pengen beli ya teman-teman. Mungkin di setiap video aku ada bahas tentang peniris piring aku yang udah berkarat gitu ya. Nah ini alhamdulillah ada budgetnya, jadi aku kemarin beli peniris piring ya teman-teman. Ini peniris piring aku beli di Shopee saat 10-10 gitu. Jadi memang diincer sih untuk 10-10 gitu biar banyak diskon, terutama gratis ongkir. Ini aku beli yang bahan plastik ya teman-teman, biar nggak karatan gitu, karena udah ada pengalaman punya peniris piring yang besi itu akhirnya berkarat dan sink aku juga ikut berkarat. Jadi aku nggak mau lagi ya teman-teman beli yang besi, jadi aku beli yang bahannya plastik gitu. Nah ini penampakannya teman-teman, aku belinya warna putih dan ini harganya juga lumayan murah gitu, nggak yang mahal-mahal banget gitu juga ya teman-teman, ya sesuai budget lah. Jadi aku belinya kemarin hampir 3 hari itu udah datang barangnya. Alhamdulillah, masya Allah, ini bagus banget ya teman-teman. Walaupun plastik tapi ini bahannya kokoh banget, ini warnanya juga cantik. Pokoknya dengan harga yang murah gini aku sih puas gitu ya teman-teman. Jadi aku pun rasanya nggak nyesel gitu belinya ya. Nah ini peniris piringnya ada tatakannya gitu atau alasnya, jadi nanti kalau aku cuci piring nanti airnya turun ke bawah gitu. Masya Allah, alhamdulillah, salah satu keinginan aku udah terwujud ya teman-teman. Semoga yang lainnya bisa segera menyusul gitu, amin. Oke, nah ini mungkin untuk tryout atau percobaannya nanti aku di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, nah nggak terasa ini udah di ujung video teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.